Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yang kami sayangi, saya banggakan pada anak-anak kelas 10 SMK Negeri 1 Boyolali untuk jurusan akuntansi dan lembaga keuangan. Selamat bergabung di SMK 1 Boyolali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dengan daring, kaitannya dalam memberikan materi untuk pengenalan lingkungan fisik dan fasilitas sarana dan prasarana kompetensi kejuruan untuk akuntansi keuangan lembaga. Sebelum kita lanjutkan, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Agus Sutarjo SPD. Saya selaku guru di akuntansi dan keuangan lembaga. Nanti setiap harinya bertemu dengan saya. Kita lanjutkan kaitannya dengan keakuntansian. Yang pertama mengenai profil lulusan paket keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, yaitu mengenai tujuan daripada paket keahlian akuntansi keuangan lembaga, seperti dalam Undang-Undang SPN pasal 3 tujuan akuntansi nasional, di dalam penjelasannya yaitu menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang dipersiapkan untuk peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Secara khusus tujuan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten, utamanya di dalam yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Kemudian yang kedua, bisa mengerjakan siklus akuntansi perusahaan jasa secara manual maupun komputerisasi. Kemudian yang ketiga, bisa mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang baik itu secara manual maupun komputerisasi. Kemudian yang berikutnya, dapat mengerjakan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri pada secara manual maupun secara komputerisasi. Kemudian berikutnya yaitu mengelola dan menyelesaikan akuntansi di pos-pos baik neraca maupun laba rugi dan juga laporan keuangan yang lainnya. Kemudian juga bisa mengoperasikan komputer akuntansi, termasuk di dalamnya yaitu spreadsheet. Kemudian berikutnya untuk tujuan jangka pendek, yang tadi pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan dan juga berbudi pekerti yang luhur. Kemudian memiliki sikap mental yang kuat dan untuk memegang diri secara berkelanjutan, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan. Kemudian memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahlian, baik untuk bekerja pada pihak lain ataupun juga untuk utamanya penerapan berwirausaha yang mana bisa diterapkan baik di lingkungan kalian masing-masing maupun nanti di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya, berkontribusi dalam pengembangan industri di Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global. Kemudian yang perlu dipahami lagi pada kalian anak-anak, untuk belajar kita di SMK 1 Boyolali nanti, di endingnya setelah teori kita selesaikan, kita akan mengadakan uji kompetensi. Untuk pelaksanaan uji kompetensi nanti bisa istilahnya dicicil, kalau istilah bahasa kreditnya angsur ya, tapi bisa dicicil. Untuk uji kompetensi di bidang akuntansi itu ada 7 unit, yang mana dibagi menjadi 2 kelompok atau istilahnya 2 klaster. Yang pertama yaitu nanti manual, kemudian yang kedua komputerisasi. Yang manual antara lain nanti yang pertama yaitu menerapkan prinsip praktek profesional bekerja, kemudian menerapkan praktek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3LH. Kemudian berikutnya yang ketiga, mengelola jurnal, mengelola buku besar, kemudian menyusun laporan keuangan. Itu 5 unitnya untuk yang teori atau manual. Kemudian yang kedua yang komputerisasi, ada 2 unit
Yang pertama yaitu mengoperasikan paket program pengolahan angka, istilahnya spreadsheet. Kemungkinan kalian waktu di SLTP atau mungkin di setiap hari bisa di HP juga bisa mengolah data, mengolah angka, istilahnya spreadsheet. Kemudian yang ketujuh yaitu mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi atau istilahnya MAYOP, bahasa MAYOP, komputer akuntansi. Nanti kita perkenalkan untuk di kelas 10. Untuk itu marilah kita jelaskan kaitannya dengan sebenarnya seperti apa atau nanti siklus akuntansi kita jelaskan. Namun sebelum kita berikan gambaran tersebut akan saya berikan penjelasan untuk sarana prasarana yang di akuntansi kaitannya dengan laboratorium. Ya, nanti kalian untuk belajar di SMK 1 Boyolali ada 2, yaitu dilaksanakan secara teori di klasikal di kelas, kemudian prakteknya di lab laboratorium akuntansi, yang mana di dalamnya di dalam komputer itu ada beberapa program. Yang pertama mungkin juga biasa kalian mengerjakan mungkin Word atau mungkin juga mengolah angka Excel, dan yang mungkin yang terbaru yaitu untuk komputerisasi akuntansi atau istilahnya MAYOP. Nah, untuk itu dari apa yang kita jelaskan akan saya tampilkan di layar PowerPoint kaitannya dengan siklus akuntansi. Kita jelaskan mengenai siklus akuntansi yang ada baik itu di perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Itu siklusnya seperti ini, yaitu flowchart the accounting cycle. Itu artinya siklus akuntansi. Next. Definisi daripada akuntansi siklus akuntansi is procedure or process accounting from identification to reporting. Accounting cycle and accounting process is needed by company to have the real income statement. Jadi apa dimaksudkan siklus akuntansi? Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, siklus akuntansi itu ya dimulai dari data transaksi yang kita dapatkan, yang mana hal tersebut kita dimulai dari awal periode, selama periode, dan akhir periode, yang pada dasarnya dari waktu-waktu secara kontinu terus-menerus itu sama. Seperti kita hidup, harapannya hidup secara terus-menerus, ada seperti itu. Perusahaan juga demikian. Itu tujuannya, itu endingnya adalah menyusun laporan keuangan, istilahnya financial report. Next. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama adalah identifikasi. Seperti pengertian di dalam akuntansi yaitu mengidentifikasi. Identifikasi apa? Data-data kejadian-kejadian yang berhubungan dengan finansial. Kemudian berikutnya yaitu recording. Kita catat. Nanti pencatatannya di mana? Di dalam jurnal. Kemudian berikutnya diklasifikasi. Classification di sini yaitu pengklasifikasian, penggolongan. Nanti diwujudkan dalam buku besar, kemudian pengiktisaran, diringkas. Dari buku besar itu diringkas ke dalam neraca saldo, kemudian dari neraca saldo di reporting, disusun laporan keuangan. Next. Oke, ini secara lengkap bagian kaitannya dengan siklus yang dari judul tadi. Secara lengkap saja, komplit saja. Terus yang pertama dari dokumen transaksi. Dari dokumen transaksi tadi pertama apa? Pencatatan. Diwujudkan yang pertama kali apa? Jurnal ini. Jurnal. Recording, kemudian klasifikasi. Kemana? Ke general ledger, ke buku besar, kemudian diringkas ke trial balance sheet, ke neraca saldo. Kemudian dari data tersebut pada akhir periode ada data untuk buat adanya adjustment entry atau jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian tersebut
dengan alat bantu neraca saldo disusun adanya kertas kerja atau worksheet. Pada endingnya adalah nanti untuk menyusun adanya laporan keuangan. Coba naik, kita naik. Nah, laporan keuangan yang ada di sini ada berbagai macam, ada harga pokok produksi, ada cost of goods sold, kemudian income statement atau laporan laba rugi, rated earning atau perubahan modal, balance sheet, neraca, cash flow statement atau arus kas. Jadi siklus yang kita kerjakan dari awal periode, selama periode dan akhir periode, baik itu pada perusahaan jasa, dagang maupun industri, itu pada intinya endingnya adalah membuat adanya financial statement. Itu saja anak-anak. Namun sebelum diakhiri, kalian apa yang saya berikan dari siklus akuntansi tersebut nanti dibuat rangkuman. Nanti bisa kalian membuka Google, dijelaskan satu persatu. Nanti pada saat nanti masuk sekolah Anda harus menyusunnya. Hal tersebut disusun ke sekolah, dikumpulkan ke sekolah. Saya ulang lagi, Anda ambil kertas sama pulpen dulu. Oke, dari apa yang saya jelaskan kaitannya dengan siklus akuntansi ini tadi, kalian rangkum, didivisikan satu persatu, kemudian nanti dikumpulkan di sekolah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.